Hai semuanya, kenalin, nama aku Gabriela Kirana Paramita, nomor absen 14 dari kelas 4. Di video kali ini, aku akan menjelaskan strategi kewirausahaan digital sebagai sebuah panduan untuk UMKM, startup, dan e-commerce. Video ini aku buat sebagai pemenuhan tugas pertama P5 mengenai kewirausahaan. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke materi pertama. Indonesia terdapat berbagai platform untuk berbelanja online. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja secara online. Yang pertama adalah kenyamanan. Kenyamanan merupakan faktor yang penting bagi masyarakat yang menghindari keramaian yang berdesak-desakan apabila berbelanja di toko. Apalagi ada diskon dan hari-hari libur. Selain itu, masyarakat juga menghindari interaksi tatap muka yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan ketika sedang berbelanja. Yang kedua adalah kelengkapan informasi. Platform jual beli online menyediakan fitur rating dan review untuk memberikan ulasan tentang kualitas dan informasi produk. Jadi, seseorang itu nggak mungkin salah pilih toko. Yang ketiga adalah ketersediaan produk dan jasa. Masyarakat dapat mengetahui ketersediaan barang tanpa harus berkunjung ke toko tersebut. Hal ini membantu pembeli yang berlokasi jauh dengan toko dengan tidak perlu berkunjung, namun tetap dapat membeli barang secara online. Dan yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Beberapa platform digital menawarkan kepada pembeli harga terbaik dengan membandingkan harga di beberapa toko, sekaligus yang dapat menghemat dan mengatur biaya pembelian pembeli. Juga, online shopping dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat menghemat waktu pembeli. Pasti menarik banget gak sih kalau kita itu bisa menjadi seorang wirausahawan digital? Pasti banyak untungnya nggak sih? Nah, tantangan awal dalam langkah menjadi wirausahawan digital adalah mengidentifikasi peluang ataupun ide bisnis dari banyaknya realitas yang ada. Peluang dapat muncul dari hobi yang dimiliki seseorang dan dapat muncul dari hasil pengamatan terhadap tren yang berlangsung di masyarakat. Adapun prinsip dasar berbisnis. Yang pertama adalah minat. Minat merupakan kecintaan terhadap sesuatu yang dijalani akan memotivasi untuk terus maju dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan juga memacu untuk melakukan yang terbaik dalam setiap usaha. Yang kedua adalah visi dan misi jangka panjang. Prinsip ini sangat penting dalam berbisnis karena dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil dalam menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kemampuan kepemimpinan akan semakin diperlukan ketika kita tidak bekerja sendiri, tetapi dengan orang lain. Jiwa kepemimpinan itu akan membantu dalam menjaga semangat, kepercayaan, serta kerjasama tim dalam mencapai apa yang menjadi tujuan bersama. Dan yang keempat adalah jaringan atau relasi. Membangun relasi harus dimulai dari awal merintis suatu usaha. Bisa membangun dan mendapatkan mitra kerja yang akan membantu dalam mengembangkan bisnis, terlebih jika bisnis kita mengalami suatu kendala. Ya, pasti tahu kan apa itu perusahaan startup? Perusahaan perintis atau yang biasa kita kenal sebagai startup memerlukan persiapan dan pelaksanaan yang sangat matang agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membangun suatu bisnis. Yang pertama adalah ide bisnis. Sebagai suatu perusahaan, sangat penting untuk memiliki profil bisnis. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kanvas model bisnis. Kanvas model bisnis adalah sebuah konsep perancangan usaha yang memuat aspek-aspek penting sebuah usaha ke dalam sebuah peta berbentuk kolom-kolom. Isi dari kanvas model bisnis dapat dimodifikasi atau direvisi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika usaha. Yang kedua adalah organisasi. Nah, organisasi ini termasuk salah satu aspek penting dalam membuka suatu bisnis. Tentunya, saat membangun suatu bisnis, diperlukan suatu organisasi atau tim yang dapat bekerja sama. Yang ketiga adalah strategi pencarian modal. Salah satu karakteristik dari bisnis startup adalah kehadiran investasi dari berbagai penanam modal. Pemahaman terhadap kemampuan ini akan menjadi modal penting dalam pelaksanaan dan keberlanjutan bisnis. Yang keempat adalah strategi pemesan.
Pemahaman tentang strategi-strategi pemasaran, terutama strategi praktis di era digital ini, penting untuk dijadikan bekal dalam membangun startup. Untuk mengembangkan bisnis, seorang pembisnis memerlukan platform digital seperti e-commerce. E-commerce diantaranya adalah Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, JD.id, dan sejenisnya. Dan yang kelima adalah keberlanjutan bisnis. Nah, keberlanjutan bisnis ini merupakan tantangan terbesar dalam memulai dan menjalankan bisnis apapun, termasuk bisnis startup. Like I was saying, if you're doing business, not that simple to only buy. You have to create something. You have to create something that never exists for the future. Jadi sekarang, kalian lebih mengerti strategi kewirausahaan digital kan? Sekian video penjelasan dari aku.